Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kini Engkau hadirkan lagi waktu yang khusus bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang sangat istimewa ini. Bantulah kami selalu, agar kami sungguh-sungguh menggunakan waktu ini demi kebaikan dan keselamatan kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, warta Injil yang baru saja kita dengar hari ini mengisahkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya seorang Katolik menjalankan hidupnya di tengah dunia ini. Bagi Yesus, seorang pengikut Kristus tidak hanya sekedar mengikutinya, tetapi setiap orang yang mau mengikutinya atau sebagai pengikut Yesus harus memiliki kualitas-kualitas hidup tertentu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus juga memberikan contoh kepada para muridnya dalam hubungan dengan cara hidup yang benar. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Yesus menegaskan berlakunya hukum Taurat dalam hidup seorang Kristiani. Namun penerapannya harus dengan motivasi dan prinsip yang benar. Tidak sekedar secara harafiah atau ditafsirkan secara sempit. Selama hidupnya, Yesus seringkali berhadapan dengan orang-orang Farisi dalam hubungan dengan pelaksanaan hukum Taurat. Banyak hal yang dikritik, bahkan ditentang oleh Yesus karena motivasi tidak benar
yang dihayati oleh orang-orang Farisi. Saudara-saudari sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus berbicara ini tidak sekedar bahwa ia membenci orang-orang Farisi, tetapi ia berbicara soal tuntutan yang harus dipenuhi untuk masuk dalam kerajaan surga. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga tidak sekedar kita membawa tiket atau surat baptis. Tidak sekedar bahwa kita sudah termasuk anggota gereja dan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tetapi lebih dari itu, bagaimana kita menjalani hidup sebagai pengikut Kristus. Hal yang sering dikritik oleh Yesus dari orang-orang Farisi ialah soal cara hidup mereka yang tidak benar di tengah umat. Mereka suka mencari perhatian supaya dilihat dan dipuji orang. Mereka suka mengkotak-kotakan orang lain. Ada orang berdosa dan tidak berdosa, tidak mudah memaafkan orang lain. Lebih dari itu, mereka mengambil jarak dan tidak mau bergaul dengan orang berdosa. Yesus pernah ditegur karena bertamu, duduk dan makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Hal lain yang juga ditunjukkan oleh orang Farisi ialah bersekongkol dalam hal keburukan. Saudara-saudari sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, apa yang dihayati oleh orang-orang Farisi pada zaman Yesus, dewasa ini juga sedang bertumbuh subur. Bahkan ada yang berusaha membudidayakan segala keburukan yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dalam hidupnya. Misalnya soal dilihat dan dipuji orang. Tidak bisa disangkal bahwa sebagian dari kita tidak murni ketika datang ke gereja. Orang datang bukan karena kebutuhan atau kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi supaya dilihat dan dipuji orang. Entahkah soal kesalehan, penampilan, dan lain sebagainya. Demikian juga soal pengkotak-kotakan, permusuhan, dan persekongkolan. Ada begitu banyak kisah di gereja-gereja kita saat ini yang terhambat karya pelayanannya karena persoalan-persoalan tersebut di atas. Permusuhan yang terjadi berkepanjangan membuat di antara umat kemudian membentuk kubu-kubu dan bersekongkol dalam hal buruk yang justru merugikan gereja atau umat Allah pada umumnya. Kita tidak mudah memaafkan dan berdamai dengan sesama. Yesus dalam bacaan hari ini menegaskan, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Di sini Yesus menekankan akan pentingnya perdamaian. Tidak ada gunanya persembahan yang kita bawakan kalau di hati kita masih dikotori oleh segala kebencian dan keinginan untuk balas dendam. Dewasa ini terkadang kita lupa memperhatikan soal itu. Kita lebih memperhatikan soal hubungan kita dengan Allah, tetapi lupa memperhatikan hubungan kita dengan sesama. Terkadang kita tidak hanya enggan atau tidak mau berdamai dengan orang lain, tetapi juga kita mempersembahkan doa yang buruk untuk musuh yang saat ini kita benci. Seakan-akan kita membujuk Tuhan agar mencelakai orang lain. Saudara-saudariku, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi saya mengingatkan kata-kata Yesus ini kepada kita sekalian. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kiranya kata-kata ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berjuang dan terus berusaha dalam berbuat kebaikan. Amin. Ya Yesus Tuhan dan Guru kami, terima kasih untuk nasihat-Mu yang sangat berarti bagi kami di masa Prapaskah ini.
Bantulah kami selalu, agar kami lebih sungguh dan tulus melaksanakan segala kewajiban agama kami. Teristimewa melakukan segala sesuatu yang membuat kami layak untuk masuk dalam kerajaan-Mu kelak. Jauhkanlah dari kami segala sikap yang tidak berkenan di hati-Mu. Dikau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana usaha pekerjaan kita, teristimewa usaha tobat kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, mereka semua yang kita janjikan dalam doa, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.